wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Di sini apa itu kaidah umum? Yang dimaksud kaidah umum adalah pedoman yang diikuti dalam menulis karya tulis di luar substansi atau materi pembahasan serta tata urutan penulisan. Namun, menyangkut aturan di luar itu, yaitu penggunaan huruf, penggunaan angka dalam pembilangan, penulisan kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada penggunaan huruf, penggunaan angka dalam pembilangan, penggunaan kata serapan, dan penggunaan tanda baca. Masuk ke materi pertama, penggunaan huruf. Materi yang akan kita bahas di sini yang pertama ada penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf kecil, penggunaan huruf miring, penggunaan huruf tebal. Huruf kapital. Yang pertama, penggunaan huruf kapital itu huruf pertama kata awal kalimat. Contohnya pada satu proses. Huruf pertama pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Contohnya Hakim bertanya, nama saudara siapa? Di sini namanya N-nya huruf besar. Selanjutnya ada huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Misalnya, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih. Selanjutnya ada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Contoh, Maha Putra Yamin, Sultan Hasanuddin. Namun, kalau tidak diikuti nama diri, huruf kapital itu tidak digunakan. Misalnya, tahun ini ia pergi naik haji. Selanjutnya, pengguna huruf kapital, huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama diri atau digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Budiono. Namun, jika tidak diikuti nama diri, maka huruf kapital itu tidak dipakai. Contohnya, siapa gubernur yang baru dilantik itu? Penggunaan huruf kapital selanjutnya yaitu huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Di sini B-nya kecil, Indonesianya besar. Namun, kalau nama bangsa atau yang lainnya digunakan sebagai bentuk dasar sebuah kata turunan, huruf kapital itu tidak digunakan. Contohnya, mengindonesiakan kata asing. Selanjutnya ada huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Halim Perdana Kusuma. Di sini setiap huruf awal kata menggunakan huruf kapital. Namun kalau nama orang itu digunakan sebagai nama benda, nama jenis, atau nama ukuran, maka huruf kapital itu tidak digunakan. Contoh seperti 10 volt. Volt itu merupakan nama penemu. Karena di sini berubah menjadi nama ukuran, maka dia menggunakan huruf kecil. Selanjutnya ada huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Contohnya tahun Hijriyah, bulan Agustus, hari Jumat. Selanjutnya penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama geografi seperti Asia Tenggara, Gorontalo, Bukit Barisan, Gunung Salak, dan yang lain-lain. Namun, pada istilah geografi, penggunaan yang bukan merupakan nama diri, huruf kapital tidak digunakan. Contoh, berlayar ke Teluk. Atau pada nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis, huruf kapital juga tidak digunakan. Contohnya, garam Inggris. Selanjutnya ada huruf pertama unsur-unsur nama negara.
nama lambang pemerintahan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan atau ataupun kepada. Contoh, Republik Indonesia. Selanjutnya ada huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Penggunaan huruf kapital yang selanjutnya adalah huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Di sini contohnya seperti DR atau dokter. Huruf pertama kata ganti Anda. Contoh, apakah Anda sudah berkeluarga? Atau penggunaan huruf pertama kata perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, dan adik yang dipakai sebagai kata ganti, kata sapaan, atau kata sebuah pengacuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Namun, bila kata perkerabatan tidak dipakai, bila kata perkerabatan dipakai sebagai istilah perkerabatan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk yang pertama ada menulis nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya ada menulis istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan. Contohnya, nama ilmiah nyamuk penyebab demam berdarah adalah Aedes aegypti. Selanjutnya ada menulis kata-kata yang dianggap belum baku, seperti beliau memang enggak tahu. Selanjutnya ada menulis kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Contoh, buatlah kalimat dengan kata apalagi dan kata lagi pula. Huruf tebal. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman EYD, tetapi huruf tebal digunakan pada kata-kata yang dianggap penting dalam tulisan tangan atau ketikan manual. Kata yang akan dicetak tebal diberi 2 garis bawah. Masuk ke materi kedua, yaitu penggunaan angka dan lambang bilangan. Penggunaan angka dan lambang bilangan dalam sistem ejaan bahasa Indonesia dikenal 2 macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau angka Romawi yang biasa digunakan pada seperti bab 1, bab 2, bab 3. Penggunaan angka Arab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, angka Arab digunakan untuk menyatakan satu ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas atau jumlah. Contoh, 5 cm. Yang kedua ada lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam suatu kalimat. Contoh, dia sudah 2 kali tidak hadir. Penggunaan yang selanjutnya adalah lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Oleh karena itu, kalau perlu susunan kalimat harus diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat pada awal kalimat. Contoh, 15 orang tewas terkubur longsor. Bukan 15 yang ditulis angka orang tewas dikubur longsor. Selanjutnya ada angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan
rumah, apartemen, kamar pada alamat. Contoh, Jalan Taman Malaka Utara 5 nomor 24. Angka Arab digunakan untuk menomori bagian pada karangan dan kitab suci. Contoh, Surat Yasin ayat 9. Selanjutnya ada angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Tahun 50-an, uang 500-an, 5 uang 1000-an. Penggunaan angka Arab yang lainnya ada angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagai supaya lebih mudah dibaca. Contoh, dana talang Bank Senturi 6,7 triliun. Atau bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta atau kwitansi. Misalnya anggota pansus yang hadir hanya 17 orang. Masuk ke materi ketiga, yaitu penggunaan kata serapan. Kata serapan. Di sini kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, disebut dengan kata serapan atau unsur serapan. Dibedakan adanya kosakata serapan yang sudah menjadi bagian dari sistem kosakata bahasa dan kosakata serapan yang dieja dibentuk menurut pedoman penyesuaian ejaan. Masuk ke materi ketiga, penggunaan tanda baca. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda titik koma, penggunaan tanda titik dua. Penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contoh, ayahku mantan anggota DPR. Penggunaan tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 3.15.10. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya, 5.35.20 jam. Di sini artinya 5 jam 35 menit 20 detik. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, penduduk di desa itu ada 25.325 orang. Penggunaan tanda titik yang selanjutnya ada tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, dia lahir tahun 1951 di Surabaya. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Misalnya, judul sebuah berita tentang tabrakan beruntun di jalan tol. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, nama dan alamat penerima surat. Misalnya, Jalan Taman Malaka Utara 5 Jakarta Timur. Penggunaan tanda koma. Tanda baca koma digunakan dengan aturan. Yang pertama digunakan di antara unsur dalam suatu perinci atau pembilangan. Misalnya, yang hadir anggota fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, dan fraksi Demokrasi. Digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lain yang didahului oleh konjungsi seperti tetapi dan melainkan. Misalnya, saya ingin hadir tetapi tidak diundang. Yang ketiga ada digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Contoh, karena sakit dia tidak jadi datang. Digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya. Contoh, jadi, utangmu semua menjadi 10 juta rupiah.
Penggunaan tanda koma digunakan di belakang suruhan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di dalam sebuah kalimat. Misalnya, oh begitu. Yang keenam, digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata ibu, saya senang sekali. Ketujuh, digunakan di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh 12,5 cm. Yang kedelapan, digunakan di antara nama orang dan nama gelar akademik yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga atau marga. Contoh Dr. Ahmad Dimyati SK. Penggunaan tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, Luhut Sitompul, anggota pansus dari Partai Demokrasi, sering membuat ulah. Dapat digunakan juga untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, dalam pembimbingan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Penggunaan tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Misalnya, saudara bekerja di mana? Tanya ayah. Penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam semakin larut, pekerjaan belum selesai juga, aku jadi bingung. Namun, sebenarnya tanda titik koma itu dapat diganti menjadi tanda koma. Yang terakhir ada penggunaan tanda titik dua. Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Atau sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Abdul Aziz, Sekretaris Nyonya Sarbini, atau Bendahara Nyonya Waluyono. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum